Hai, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Nah, di video ini teman-teman kita akan melanjutkan series kita tentang polinomial atau suku banyak. Kita akan bersama-sama membahas tentang teorema Vieta. Apaan tuh teorema Vieta? Kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa dong untuk subscribe YouTube channel Exxon Course. Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Atau juga kalian juga bisa like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Barangkali mereka juga membutuhkan. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, apa sih teorema Vieta itu? Jadi teorema Vieta itu adalah kumpulan rumus-rumus terkait penjumlahan atau hasil kali dari akar-akar polinomial. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin tentang rumusnya, aku mau bahas dulu bentuknya di sini ya. Jadi suatu polinomial itu biasanya kan diurutkan ya, dari yang variabel pangkat tertingginya sampai yang konstanta, ya kan? Contohnya nih, 3x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 5x min 4 sama dengan 0. Ini contohnya, ya kan? Nah, di sini ada an x pangkat n. Oke, artinya polinomial ini berderajat n atau x tertingginya itu adalah pangkat n. An adalah koefisien dari x pangkat n. Oke. Setelah itu pangkatnya kalau berkurang 1, ya kan, pangkat kedua tertingginya kan berkurang 1 nih, berarti x pangkat n min 1 koefisiennya a n min 1. Oke. Variabel dengan pangkat tertinggi ketiga itu berarti x pangkat n min 2, ya kan, koefisiennya a n min 2 dan seterusnya sampai a1x, x ini pangkat 1, koefisiennya a1 dan a0 ini adalah konstanta. Oke ya. Nah, teman-teman, penjumlahan akar-akarnya, jadi kalau biasanya ini pangkat 3, akarnya ada 3 kan, berarti x1 tambah x2 tambah x3. Kalau ini derajatnya 4, maka x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4. Itu rumusnya gini, min koefisien variabel pangkat kedua tertinggi dibagi dengan koefisien variabel pangkat tertinggi. Ya kan, an kan koefisien variabel dengan pangkat tertinggi. Setelah itu urut teman-teman penjumlahan dari perkalian kedua akarnya. Oke, jadi misalnya nih x1 sama x2, x1 tambah x3, x2 tambah x3 dan seterusnya dijumlahkan semua, itu akan sama kayak gini. Koefisien dari variabel dengan pangkat ketiga tertinggi dibagi dengan koefisien dengan variabel pangkat tertinggi. Oke ya. Nah, kalau tadi ada minnya, yang ini plus ya, kalau ini plus. Berikutnya penjumlahan dari perkalian ketiga akar-akarnya. Oke, ini lanjutannya berikutnya ya. Berarti an min 3 dibagi an. Lalu kok di sini ada minnya. Istilahnya min plusnya ini selang-seling ya teman-teman ya. Sampai pada akhirnya the last one itu adalah perkalian akar-akarnya. Oke, kalau akarnya ada 3 ya x1, x2, x3. Kalau ada 4 ya x1, x2, x3, x4. Itu adalah min 1 pangkat n, a0 ini adalah konstanta, ya kan? Konstanta dibagi dengan koefisien variabel dengan pangkat tertinggi. Oke. Nah, mungkin teman-teman agak pusing ya dengan ini. Aku langsung aja pakai aplikasi pangkat 2 dan juga pangkat 3. Karena biasanya yang sering keluar adalah polinomial berderajat 2 dan juga berderajat 3. Oke. Nah, ini contohnya terkait persamaan kuadrat dan juga persamaan pangkat 3 ya teman-teman ya. Persamaan kuadrat sebenarnya kalian sudah pernah pelajari waktu SMP ya kan. Bentuk umumnya kan gini, ax kuadrat tambah bx tambah c. Di mana a itu koefisien x kuadrat, koefisien x dengan pangkat yang paling tinggi ini. Bx, b itu koefisiennya x dan c konstanta. Nah, x1 tambah x2 adalah min b per a. Masih ingat tadi ya, ada minnya. Lalu ini adalah koefisien variabel dengan pangkat kedua tertinggi, which is ini, dibagi dengan koefisien dari variabel pangkat tertinggi, yaitu A. Oke. Lalu, karena dia cuma punya dua akar, x1 dan x2, oke. Kenapa kok cuma punya dua akar? Karena ini derajatnya 2, maka x1 kali x2-nya langsung aja c per A. Oke. Ingat ya, min plusnya selang-seling. Ini min, ini plus. Oke. Gimana kalau pangkat 3? Berarti kan formanya bakal gini nih. Ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah c sama dengan 0. Penjumlahan dari akar-akarnya, karena ada 3, x1, x2, x3, itu adalah min b per a. Oke. Setelah itu dilanjutkan dengan penjumlahan perkalian dua akar-akarnya. Nih ya, berarti x1, x2, x1, x3, x2, x3 adalah c per a.
ini plus, ya kan? Karena min plusnya selang-seling. Setelah itu apa? Setelah itu ya perkalian ketiga akarnya, ya kan? Karena akarnya cuma ada 3. Min D per A. Oke, kalau yang pangkat 4 gimana? Kita coba ya. Kalau pangkat 4 nih, maka kan gini ya. AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX kuadrat tambah DX tambah E sama dengan 0. Oke, penjumlahan akar-akarnya kan gini ya berarti ya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan min B per A. Lalu penjumlahan perkalian dua akar-akarnya. Berarti X1 X2 X1 X3 tambah X1 X4 tambah X2 X3 tambah X2 X4 tambah X3 X4 sama dengan C per A. Ini ya teman-teman ya, selang-seling ya, min terus plus. Lalu penjumlahan perkalian 3 akar-akarnya. X1 X2 X3 tambah X1 X2 X4 tambah X2 X3 X4 sama dengan min D per A. Oke. Berikutnya adalah perkalian keempat akarnya. X1, X2, X3, X4 sama dengan E per A. Karena ini sudah min, ini plus. Oke, cukup jelas kan? Seterusnya sama ya untuk pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soalnya nih teman-teman. Jika akar-akar persamaan suku banyak X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0 adalah alfa, beta, dan gamma, maka ini sama aja dengan gini ya teman-teman ya. X1, X2, X3. Tentukan alfa tambah beta tambah gamma. Oke. Kita tahu bahwa tadi X1 tambah X2, X3 atau alfa tambah beta tambah gamma untuk pangkat 3 rumusnya apa? Min B per A. Ingat di sini ya, A-nya 1, ini B-nya 2, C-nya min 5, D-nya adalah min 6. Oke. Maka min 2 per 1 sama dengan min 2. Oke, lalu yang B. Ini adalah penjumlahan dari perkalian dua akarnya, ya kan? Ini alfa kali beta tambah alfa kali gamma tambah beta kali gamma berarti apa? C per A. Oke, sama dengan min 5 per 1 yaitu min 5. Yang ketiga adalah perkalian ketiga akarnya, alfa beta gamma, yaitu min D per A. Oke, berarti min 6 per 1 yaitu 6. Berikutnya yang D nih ya, itu nggak ada satunya ya sebenarnya ya. Jadi alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat. Nah gimana ini ya? Nah teman-teman harus hafal rumus-rumus lainnya ya yang terkait. Jadi teman-teman bisa mengerjakan soal seperti ini. Kalau ada pertanyaan seperti ini teman-teman ya, ini kan harus hafalkan. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat itu sama dengan gini. X1 tambah X2 tambah X3 dikuadratin min 2 kali X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3. Terus aku tambahin juga rumus yang lain ya, biar kalian bisa dapat rumus-rumusnya juga. X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 tambah X3 pangkat 3 ini sama dengan gini teman-teman. X1 plus X2 plus X3 dipangkatin 3 min 3 kali X1 tambah X2 tambah X3 dikali X1 X2 tambah X1 X3 tambah X2 X3 plus 3 kali X1 X2 X3. Nah ini kalian bisa perhatikan dan kalian bisa notes rumus-rumusnya ya teman-teman ya. Nah untuk yang persamaan kuadrat atau pangkat 2 mungkin aku juga tambahkan persamaan kuadrat. Kalau ada rumus gini, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat ini sama dengan gini. X1 tambah X2 dikuadratin min 2 X1 X2. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Ada alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat. Ini sama aja dengan ini ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Ini sama dengan, berarti ini ya, alfa tambah beta tambah gamma dikuadratin min 2 kali alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma. Oke, ini tadi kita sudah cari ya, alfa tambah beta tambah gamma adalah min 2. Berarti min 2 dipangkatin 2 min 2 kali ini adalah alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma adalah min 5. Berarti
min 5. Min 2 dikuadratin 4 tambah 10 sama dengan 14. Oke. Berikutnya yang E, 1/4 alfa tambah 1/4 beta tambah 1/4 gamma. Kalau gini kita samain penyebut ya teman-teman ya. Jadi alfa, beta, gamma. Lihat, yang kiri ini masih punya alfa doang, berarti kurang beta, gamma. Yang ini cuma punya beta doang, berarti kurang alfa, gamma. Yang ini cuma punya gamma doang, kurang alfa, beta. Oke. Yang ini tadi kan sama dengan yang soal B ya, adalah min 5. Yang bawah alfa, beta, gamma 6. Jadi min 5/6.